saya putra daerah. Jadi saya lahir di Denpasar, kebetulan dekat rumah sakit ya, di tepatnya di Jero Langkajeng namanya. Jadi kalau di sini hampir 200-300 meter dari rumah sakit Wangayo. Jadi untuk rumah sakit Wangayo pengalaman kecil, saya kalau sakit sering ke sini dibawa berobat. Karena rumah sakit Wangayo ini merupakan rumah sakit tertua di Bali. Jadi orang tua pasti bawa, kalau kita berobat pasti ke rumah sakit Wangayo. Nah, jadi saya mempunyai orang tua yang bekerja kebetulan di kontraktor ya. Bapak bekerja sebagai kontraktor. Saya dididik ya pasti ke arah-arah ke sana. Tapi basicnya memang saya tidak tertarik di bidang teknik. Akhirnya saya melanjutkan di kedokteran. Itu semua memang dari dorongan ibu, ya ibu yang mengarahkan ke sana. Ya kita kebetulan juga ada keinginan ke sana. Jadi saya tamat di Udayana, kemudian bekerja di rumah sakit Sanglah sebelumnya, sekarang Prof Ngurah. Ya di sana waktu pendirian Wing Internasional, ya saya di sana. Kemudian pindah ke Depkes Jakarta karena saya pegawai pusat, ditarik ke sana. Kemudian dapat Kustomo di Surabaya, kemudian baru ke Rumah Sakit Bima, dan mulai ke Rumah Sakit Wangayo, pulang kampung. Istilahnya 2014 akhir, 2015 saya sudah di sini sebagai dokter anak. Kemudian tahun 2000 pelelangan direktur saya ikut, dan hampir 3 tahun sekarang ini tahun ketiga saya direktur Rumah Sakit Wangayo. Jadi sudah memang ada perbedaan dari kita sebagai dokter anak dengan manajemen. Tapi manajemen ya kita sudah hampir di mana saya rumah sakit yang saya ikuti atau pindah ya jadi direkturnya. Jadi mungkin garis tangan atau gimana ya, saya tidak tahu. Setiap kayak di Wangayo saya harus diminta sama ini teman-teman ikut-ikut, ya sudah saya ikuti aja. Ibu saya tidak bekerja, ibu ngasuh saya bertiga kan, saya laki-laki sendiri. Nah, saya kebetulan diasuh oleh ibu, ya. Jadi dari kecil ibu memang menemani, karena bapak kan bekerjanya kadang di rumah, kadang di mana ada tempat bekerjaan ya di sana tinggal gitu. Ya kalau saya memang sama ibu, karena saya terus terang ya, awalnya kan sudah jadi dokter, mencari pingin sekolah lagi kan, mencari bedah urologi, saya cita-cita saya dulu, tes, tapi tidak restu dari ibu. Saya disuruh jadi dokter anak. Akhirnya saya tidak lulus urologinya. 2-3 kali saya tes, akhirnya ngikuti tes dokter anak, ya diterima. Dari sana saya yakin apa keinginan ibu, saya ikuti. Ibu bagi saya segalanya lah ya, karena beliau menyayangi saya dari kecil ya.
saya lihat ibu makanya kalau ada ibu saya agak gini sama ibu. Ibu selalu membimbing saya. Jadi apapun yang saya mau, ya keinginan saya, pasti ibu akan membimbing, karena memang ibu yang sering di rumah ya. Memang kalau ada keperluan apa ya saya bilang sama ibu gitu. Itu aja yang kesan saya sama ibu. Kebetulan ibu sakit dan meninggal tahun 2014 Desember ya. Saya sibuk waktu itu kan, jadi kita tidak dekat di akhir-akhir gini ibu ya. Mengasihi orang ya semuanya, karena ibu memang banyak yang diajak waktu kecil. Jadi itu kesan saya, kita harus berbagi ya. Sekarang ini kan saya juga maunya begitu, tapi kan karena kesibukan dan kita tidak bisa seperti beliau. Tapi saya syukuri kenapa beliau sebagai ibu rumah tangga bisa membiayai ya banyak orang yang diasuh. Saya aja jadi dokter nggak bisa. Kadang-kadang seorang di rumah itu kan yang dulu diasuh sama ibu, membandingkan kita kan emang nggak bisa. Sistemnya kayak sekarang sama yang dulu tuh mungkin berbeda ya kan. Pertama sih saya sebagai dokter anak waktu itu memang SDM kita ya, dari dalam SDM harus diperbaiki ya. Jadi tampilan juga kita dalam menyapa pasien ya, pelayanannya yang harus kita tingkatkan. Yang kedua baru tampilan rumah sakit, dan kebetulan ini kita di sini ini ada wadir penunjang, wadir pelayanan, administrasi umum dan SDM. Jadi beliau-beliau inilah yang kita tekankan ya untuk perbaikan ya. Dan kebetulan saya punya wadir-wadir yang cepat ini ya. Apa keinginan kita pasti perbaikannya cepat. Itulah syukurnya punya teman ya, punya teman-teman yang bisa keinginan kita ya, perbaikan-perbaikan yang kita inginkan. Sehingga sekarang ini kan kita perencanaannya pembangunan gedung ya, gedung yang lama, karena rumah sakit ini sudah hampir berumur 103 tahun ya. Jadi rumah sakit yang sudah lama, sudah diprioritaskan sama Pak Wali kita, Wali Kota, pembangunan 4 gedung. Nah ini rencananya, nanti itu akan mempengaruhi penampilan kita. Saya rasa sekarang sudah jauh ya, dari pertama kepuasan pasien ya yang kita layani sudah meningkat ya. Keluhan pasien yang kita berikan untuk kita pecahkan masalahnya sudah berkurang ya. Nah dari itu kita penilaian kita kepada pasien ya, dan kita sudah promosikan ke lingkungan masyarakat ya. Nah itu sudah kita lakukan pelayanan kita dan diapresiasi oleh masyarakat juga sudah bagus. Rumah sakit ya memang beda dengan kita ke mall atau kemana ya. Orang sakit pasti orang yang susah ya. Memang kita awalnya pembenahan dari sistem. Sekarang kan semuanya eranya BPJS ya, pelayanan kesehatan nasional. Nah jadi kita harus memakai sistem yang sesuai dengan biaya yang JKN-nya ya.
Jadi hal itu pasien itu sudah dibiayai oleh pemerintah. Nah, jadi orientasi kita juga harus memakai sistem yang digunakan oleh pemerintah. Perdebatan itu selalu ada, tapi kita pasti punya solusinya, ya. Dan biasanya solusinya itu kita terima bersama. Jadi keputusan kita lakukan, ya. Semua hasilnya memang lebih bagus dengan diskusi, ya. Diskusi, tapi yang terbaik yang nanti kita putuskan, ya. Kita yang harus menyesuaikan, ya. Jadi irama kita harus sesuai. Tapi semua pasien yang BPJS, ya, pasien umum kita samakan. Kita tidak ada beda-bedakan dalam pelayanan, ya. Jadi kalau di sini di Rumah Sakit Uwangaya ini, jadi dari masuk pasien kita layani sama, ya. Jadi tidak ada pembedaan antara pasien umum dan pasien BPJS. Jadi pengobatan, tindakan yang kita berikan semuanya sama, ya. Nah, yang kedua mungkin nanti di SDM kita perbaiki, ya. SDM, jadi pasien karyawan-karyawan kita juga akan kita perhatikan, ya, karena kita tidak hanya menuntut haknya, ya, kewajiban, ya, yang mereka dapat juga kita akan perhatikan juga, ya. Jadi pasien di sini harus dilayani, ya. Jadi kita fresh, ya, SDM itu pelayanan, ya. Jadi pasien datang, perawat atau dokter akan melayani, kita tidak minta dilayani, ya, melayani apa kebutuhannya, dan juga pasien harus menyiapkan diri juga, ya. Kadang-kadang kartu BPJS, ya, yang seharusnya merupakan kesiapan dari pasien dan kantor BPJS, pasien itu berharap kita yang mengurus. Jadi pasien itu harus tahu kapan matinya BPJS-nya, kapan bayarnya, dan apabila bermasalah ya ke kantor BPJS. Jadi bukan ke rumah sakit. Jadi saya tidak dilayani di rumah sakit. Ya, kita semua melayani, tapi dibantu kita dalam proses mengurus BPJS-nya, gitu. Kita ini mewujudkan cita-cita daripada Pak Wali, ya, pembangunan gedung, ya. Jadi itu salah satu cita-cita beliau, karena tahun 2024, ya, beliau fokus ke Rumah Sakit Uwangaya, karena kita untuk pembangunan besar-besaran, ya, hampir 100 tahun ini tidak ada, ya. Makanya gedung-gedung yang tua ini, ya, kita perbaiki dan tetap kita menjaga heritage-nya, ya. Daerah bangunan-bangunan heritage kita pertahankan, tapi pembangunan yang lainnya yang modern, ya, itu akan kita wujudkan. Ya, itu cita-cita beliau. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mewujudkan cita-cita beliau, sehingga Rumah Sakit Uwangaya bisa tampilannya baru, modern, dan memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Pelayanan prima bisa kita wujudkan di Rumah Sakit Uwangaya. Kalau menurut saya sih keberhasilan ini semua karena yang di atas, ya, Tuhan, dan kebetulan saya didampingi oleh teman-teman yang cukup membantu saya. Seperti sekarang kan Pak Wadir, Bu Dayu merupakan orang-orang yang pilihan
Nah, makanya kalau kita di sini manajemennya terbuka. Jadi saya menerima masukan ya dari teman-teman ya, sehingga kita dalam memberikan pelayanan lebih gampang kita ya. Jadi kita membina teman-teman itu tidak ada apa yang lebih tinggi atau lebih rendah ya. Kita semua di sini terbuka ya. Jadi yang utama semuanya pelayanan ya. Begitu juga saya di daerah. Nah, di sini juga begitu, saya senang sama semuanya sehingga pekerjaan kita terasa ringan. Yang awalnya dibilang rumah sakit lama ya, dan sekarang kita kan sudah membuka diri. Jadi tampilan rumah sakit juga sudah berbeda ya, sehingga kesan antar masyarakat dengan kita sudah jadi berbaur ya. Jadi antar teman-teman ya, rasa kekeluargaan ya, sesuai dengan visi misi daripada Pak Wali Kota kita ya, menyamo beraya. Jadi kita utamakan kekeluargaan ya. Jadi saya membina teman-teman ya, supaya apapun kita selesaikan dengan kekeluargaan ya, sehingga kita kelihatan rukun ya, bukan hanya kelihatan tapi memang benar rukun dari pekerjaan semuanya. Kalau saya kenal sejak beliau ke Rumah Sakit Wahaya, saya kenal karena saya di Rumah Sakit Wahaya mulai tahun 2006 dulu Kasubag Hukum dan Humas. Setelah itu 2008 2009 saya naik jadi kepala bagian bina program sampai 15 tahun. Nah, semenjak beliau pindah kita kenal. Memang beberapa kali kita ketemu ya, terus kita memang berjibaku ngurus pasien dan sebagainya, masih bermasalah. Kita kadang berdiskusi juga sama beliau, masih beliau jadi dokter. Kalau kita ada pasien khususnya anak, kita paling berdiskusi sama beliau. Bagaimana dok biar bisa cepat sembuh dan sebagainya, gimana cara ngatasi dan sebagainya. Dengan beliau kita koordinasi. Itulah awalnya saya kenal dengan beliau. Kalau dulu kita kan kenal beliau hanya sebagai seorang dokter. Terus bagaimana bisa menyembuhkan pasien dan sebagainya kan gitu. Setelah jadi direktur, jadi saya tahu bahwa beliau memang mempunyai ilmu manajemen, jiwa kepemimpinannya. Terus terang aja, semenjak ada beliau semenjak ada beliau jadi direktur nih. Beliau itu sebenarnya serius, tegas, tapi banyak bercandanya juga. bercandanya. Jadi kalau kita direksi seperti kita tidak ada batas gitu sama beliau. Apapun yang ingin kita sampaikan tidak perlu ragu-ragu kita sampaikan gitu. Karena sebelumnya beliau memang menyatakan bahwa kita terbuka, apapun yang terjadi, apapun yang ada, ayo kita bicarakan, kita diskusikan, kita cari jalan keluar terbaik. Itu sebenarnya waktu pas pertama beliau jadi direktur. Jadi kami sebagai wakil direktur, pembantunya, dengan sangat terbuka juga jadinya untuk menyampaikan hal-hal yang memang perlu disampaikan. Kadang-kadang beliau punya kebijakan A, lalu seandainya kita mempunyai pendapat beda, tidak masalah kita sampaikan. Nanti kita berdiskusi berempat, mana yang terbaik yang harus kita lakukan. Nah, itu jadi kesepakatan. Jadi makanya beliau bilang tadi bahwa kita rukun dalam artian bahwa kalau sudah diputuskan A, semua harus A gitu, merangkul A. Kalau Bapak Direktur ke barat, kita ke barat semua gitu. Nggak ada yang ke timur, nggak ada ke utara, nggak ada ke selatan. Jadi satu komando.
gitu. Jadi apa yang Pak Direktur putuskan itu sudah melalui kesepakatan kita bersama. Jadi kalau sudah menjadi keputusan Direktur, berarti itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama, kesepakatan rumah sakit. Jadi tidak ada lagi kalau sudah Pak Direktur memutuskan A, karena apa yang diputuskan Pak Direktur itu pasti melalui proses. Beliau khawatir itu masalah ini kesejahteraan pegawai. Yang pegawai. Kenapa gaji masih belum begitu bagus, terus pendapat lain belum begitu bagus. Jadi beliau concern bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan rumah sakit. Karena dengan peningkatan pendapatan rumah sakit diharapkan nanti kesejahteraan pegawai itu meningkat. Itu jadi seperti apa yang beliau bilang tadi, beliau concern untuk membangun gedung dulu. Bangun gedung nanti kita akan bisa, dengan bangun gedung kita akan bisa menambah tempat tidur, dengan penambahan tempat tidur, penambahan IGD yang bagus dan sebagainya, itu akan bisa menambah kunjungan pasien. Dengan menaik kunjungan pasien diharapkan pendapatan rumah sakit meningkat. Dengan pendapatan rumah sakit meningkat diharapkan kesejahteraan pegawai juga meningkat. Nah, itu concern beliau di sana. Bahwa gimana nih anak-anak kita, terutama yang di cleaning service, satpam, sopir, itu menjadi concern beliau. Gimana kita bisa meningkatkan kesehatan beliau. Itu yang beliau pikirkan. Jadi tugas kita mencari jalan keluar apa yang kita harus lakukan. Dari kami dari Wadir Sisi Keuangan, dari Wadir Pelayanan dan Perawatan, dari Wadir Penunjang, ayo apa yang kita lakukan. Nah, satunya jalan ya bagaimana meningkatkan pendapatan rumah sakit. Gitu. Nah, di samping itu kan di samping kita akan membangun gedung untuk bisa biar kunjungan pasien lebih banyak. Di intern kita juga melakukan efisiensi dan sebagainya, pengeluaran tidak penting, pengeluaran bisa kita lakukan tanpa mengurangi mutu pelayanan. Ini kesarannya dia. Swastiastu. RSUD Wangaya menuju WBK dan WBBM. Integritas pasti, birokrasi bersih, korupsi no. Salam senyum sapa. Yes, yes, yes. Om Santi, Santi, Santi. Oh.